Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang VPN atau Virtual Private Network. Teman-teman bisa buka webiptak.com, di situ ada artikel tentang VPN yang saya buat. Kalau tidak ada di halaman depan, teman-teman bisa cari menggunakan fitur pencarian yang ada di webiptak.com. Oke, ini artikelnya. Di sini artikelnya pakai bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi VPN atau Virtual Private Network ini, dia adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa private network atau jaringan lokal melalui infrastruktur publik atau biasa kita sebut internet. Dengan kata lain, VPN ini memungkinkan kita melewatkan traffic lokal area network atau jaringan lokal melalui internet. Jadi misal nanti ada dua jaringan lokal, satu di Jakarta, satu di Bali. Keduanya nanti bisa saling terhubung melalui internet. Untuk keamanan, biasanya VPN ini menjalankan enkripsi dan juga autentikasi. Jadi sebelum kita terhubung ke VPN, kita harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Tetapi perlu dicatat, enkripsi ini itu memang biasanya ada di VPN, tetapi enkripsi ini bukan sesuatu yang selalu ada. Karena ada beberapa VPN yang memang diciptakan tidak menggunakan enkripsi. 5 bahasan utama yang akan saya sampaikan. Ada tipe VPN, yaitu site to site dan remote access. Kemudian bagaimana VPN itu bekerja. Yang ketiga itu kapan kita menggunakan VPN. Yang keempat itu kelebihan VPN. Dan yang kelima adalah sisi bahaya dari kesalahan penggunaan VPN. Oke, kita lihat dulu tipe VPN, yaitu site to site dan remote access. Di ilustrasi berikut teman-teman bisa lihat ada main office, ada branch office. Main office itu kantor utama, branch office itu sebut saja kantor cabang. VPN bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang ada di main office dan jaringan lokal yang ada di branch office atau kantor cabang. VPN yang digunakan yaitu jenis site to site. Jadi dia menghubungkan dua site yang berbeda melalui jaringan internet. Ada lagi yang namanya Remote Access VPN. Remote Access VPN ini digunakan oleh klien seperti ini contohnya, yaitu mobile worker, pekerja yang dia bekerjanya secara mobile, bisa di rumah atau ketika di perjalanan. Tapi si pekerja ini dia mau mengakses resource yang ada di local area network main office ini. Untuk bisa mengakses resource yang ada di local network main office ini, si mobile worker ini dia butuh VPN. Selain itu, remote access VPN ini bisa juga untuk kasus-kasus lain, seperti misal kita mau membypass firewall yang ada di service provider yang digunakan oleh si klien ini. Tapi secara umum ini adalah penjelasan tentang remote access VPN. Di Juniper ini remote access juga disebut juga dynamic VPN. VPN ini biasanya digunakan untuk memperlakukan klien yang terhubung ke VPN seolah-olah klien tersebut bertindak sebagai si VPN gateway. Yaitu ini, VPN gateway itu adalah VPN server ya. Bertindak sebagai VPN gateway atau bisa juga bertindak sebagai device yang satu jaringan dengan VPN gateway. Perbedaan lainnya antara site to site dan remote access adalah VPN site to site itu dikonfigurasi di router atau di firewall yang dijadikan gateway. Contoh di sini tuh ada di router main office dan di router branch office. Itu VPN-nya dikonfigurasi di router tersebut. Tidak di sisi kliennya ya, tetapi di sisi gateway atau router atau firewall-nya. Hingga klien itu dia tidak perlu mengkonfigurasi VPN, bahkan dia tidak tahu dia pakai VPN. Nah, sebaliknya untuk remote access, VPN itu dikonfigurasi di sisi klien. Di sini kita menyediakan VPN server, bisa juga VPN server itu terletak di internet. Yang jelas nanti VPN server ini harus bisa diakses dari si klien ini. VPN servernya harus punya IP public. Nanti klien ini dia dial ke situ atau dia melakukan koneksi ke situ. Baru ketika koneksinya established, si klien ini bisa mengakses resource yang ada di main office.
atau bisa nanti bertindak sebagai seolah-olah sebagai si VPN server tadi. Nanti kita akan lihat contohnya lebih detail. Jadi itu perbedaannya ya, kalau remote access itu dikonfigurasi di client dan VPN server, kalau set to set itu dikonfigurasi di terminating device atau VPN gateway. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana VPN itu bekerja. Secara umum, VPN bekerja dengan cara mengenkapsulasi paket dengan VPN header, kemudian dia membuat IP header yang baru. Contoh di sini itu bentuk normal frame-nya itu seperti ini, ada layer 2 header, IP header, TCP IP header, dan data. Ketika kita menggunakan VPN, maka paket itu berarti IP header, TCP IP header, dan data itu dienkapsulasi dengan VPN header. Kemudian dibuat IP header baru sesuai sumber dan device tujuan. Nah, ini adalah contoh yang set to set. Kita coba lihat lebih detail. Ini kita menghubungkan main office dan branch office. Jadi VPN tunnel ini terkoneksi dari router di main office dan router di branch office. Main office dia punya IP X, di sini branch office punya IP Y. Contoh di sini di host A, dia mau menghubungi host B yang ada di branch office. Ketika frame itu keluar atau di generate pertama kali oleh si host A yang ada di main office ini, formatnya itu seperti frame pada umumnya, yaitu ada layer 2 header, ada IP header, ada TCP IP header, dan data. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah IP headernya. Di sini source address-nya dia adalah IP host A dan destination address-nya adalah IP host B. Selanjutnya, ketika dia melewati router atau device yang dijadikan VPN gateway ini, dia akan dienkapsulasi dengan VPN header. Jadi paket dari host A tadi, yang ini yang warna ungu, itu dienkapsulasi dengan VPN header. Biasanya paket yang dienkapsulasi tadi juga dienkripsi, tapi tidak semua VPN mengenkripsi paket seperti ini. Selain dienkapsulasi dengan VPN header, si VPN gateway juga membuat IP header baru. Kali ini source address-nya itu alamat IP dari router yang ada di main office, yaitu X. Kemudian destination address-nya itu adalah alamat IP router atau VPN gateway yang ada di branch office, yaitu Y. Kemudian paket itu dilewatkan melalui internet seperti biasa sampai ke VPN gateway tujuan, yaitu yang ada di branch office. Kemudian paket itu diubah lagi atau dienkapsulasi. Jadi paket IP header yang baru ini tuh dibuang, VPN headernya itu juga dibuang, sehingga kembali dalam bentuk semula sebagaimana yang dikirim oleh host A. IP headernya kita lihat di sini, source address-nya itu kembali IP A atau IP host A. Kemudian destination address-nya kembali jadi host B. Kemudian frame tersebut diteruskan ke tujuannya, yaitu host B. Jadi itu cara kerja site to site VPN. Kalau kita lihat yang kedua, yaitu remote access VPN. Prinsipnya sama saja, dia mengenkapsulasi. Contoh di sini klien atau mobile worker ini dia terkoneksi ke VPN server yang ada di main office ini. Si klien ini dia punya IP yang terassign di interface fisikalnya, yaitu IPX. Kemudian VPN server juga punya IP yang terassign ke interface fisiknya, yaitu Y. Ketika VPN itu established, maka terdapat virtual tunnel interface yang otomatis dibuat di masing-masing host. Di klien ini contohnya itu virtual interface-nya itu mempunyai IP C. Kemudian yang di sisi server, virtual interface-nya dia punya IP S. Contoh kasus yang pertama, klien akan menghubungi web server yang ada di internet ini. Ketika kita tidak menggunakan VPN, traffic dari klien itu akan diterima oleh ISP, kemudian langsung diteruskan ke host tujuan atau server tujuan. Nah, beda dengan ketika kita menggunakan VPN.
maka default gateway yang ada di klien ini itu berubah jadi IP VPN server ini, IP virtual ini, atau menjadi virtual interface ini. Maka traffic yang menuju ke internet itu nanti akan dialihkan dulu ke VPN server. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dari klien mau menghubungi device A, frame-nya itu bentuk awalnya itu seperti ini. IP header-nya itu source address-nya C, yaitu alamat IP virtual client. Destination address-nya itu adalah alamat IP server yang ada di internet. Frame ini keluar ke interface virtual. Kemudian sebelum dia keluar ke interface fisiknya, si klien ini melakukan enkapsulasi, atau lebih tepatnya VPN yang jalan di klien ini melakukan enkapsulasi. Di sini paket yang tadi source address C, destination address A itu dienkapsulasi dan juga biasanya juga dienkripsi. Kemudian ditambahkan VPN header sama seperti tadi. Yang membedakan nanti ketika ditambahkan IP header baru, source address-nya itu X, yaitu alamat IP pada interface fisik yang ada di klien ini, dan destination address-nya itu bukan host A atau server yang ada di internet, melainkan alamat IP si VPN server, yaitu Y. Setelah itu traffic diteruskan oleh ISP ke VPN server. Nah, ketika sampai di VPN server, traffic tersebut di de-enkapsulasi lagi, IP header yang baru tadi dibuang, demikian juga VPN headernya, sehingga sekarang IP headernya itu source address-nya itu C dan destination address-nya A. Si VPN server dia membuat session terkait paket atau frame yang ada yang diterima dari si klien. Setelah itu dia mengubah source address-nya yang tadinya C diubah jadi IP miliknya sendiri, yaitu Y. Jadi ketika paket itu diteruskan ke server yang ada di internet, dari VPN server ke server yang ada di internet, source address-nya sekarang bukan lagi IP dari klien, melainkan IP dari VPN server. Demikian pula untuk kasus yang kedua, yaitu klien ke local network yang ada di main office. Awalnya source address-nya itu adalah IP virtual yang ada di sisi klien, tetapi ketika sampai di VPN server, alamat IP-nya diubah jadi alamat IP VPN server, kemudian diteruskan ke device atau tujuan aslinya, yaitu contoh di sini kasusnya itu server yang ada di jaringan lokal main office, IP-nya yaitu B. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara kerja remote access VPN. Selanjutnya, kapan kita menggunakan VPN? Yang pertama adalah ketika kita mau menghubungkan dua atau lebih local network yang berbeda lokasi atau berbeda site. Ini sudah kita bahas tadi, contoh kita punya main office mana ya tadi. Ini kita punya main office dan kita punya local network di kantor utama dan local network di kantor cabang yang berbeda lokasi. Dengan VPN kita bisa menghubungkan local network tersebut. Jadi LAN yang ada di main office bisa terhubung ke branch office. Kemudian yang kedua itu ketika kita membutuhkan perlakuan yang berbeda terhadap traffic kita. Maksudnya itu seperti ini. Untuk contoh nomor 2 ini ada banyak kasusnya ya. Contoh treatment yang saya maksud di sini itu berupa QoS, bisa juga berupa firewall, bisa juga berupa route dan security. Contoh di sini kita ada di Indonesia, kita seorang klien, misalnya kita berlangganan ke ISP A. Si ISP A ini bandwidth lokalnya itu tinggi. Kita sebut saja mencapai 100 megabit per second. Tetapi global trafficnya atau bandwidth yang mengarah ke globalnya itu rendah. Contohnya ini cuma 10 megabit.
Jadi ketika kita mengakses server yang ada di luar akan terasa lebih lambat. Nah, kita ingin supaya traffic yang ke arah global punya kecepatan yang mirip atau bahkan sama sebagaimana traffic yang menuju ke server lokal. Kita bisa mengatasi hal itu dengan VPN. Kita bisa menyewa VPN dari provider lain, sebut saja kita menyewa VPN dari ISPB. ISPB ini dia punya bandwidth lokal dan bandwidth global yang sama-sama tinggi. Kita bisa sewa VPN ke ISPB, kemudian kita menggunakan VPN tersebut, sehingga nanti ketika kita mau menghubungi server yang ada di global, ketika melalui ISPA, traffic tersebut akan dianggap traffic lokal karena destination address-nya ISPB. Kalau tadi teman-teman perhatikan di cara kerja remote access VPN, itu kan destination address-nya diubah jadi VPN server. VPN servernya ini kan ada di lokal, berarti si ISPI ini dia menganggap traffic ini adalah traffic lokal. Jadi bandwidth-nya itu tinggi. Kasus lainnya ketika kita mau sebuah koneksi yang mempunyai firewall, yang mempunyai keamanan, dan mungkin juga ada fitur adblock-nya. Contoh di ISPI ini dia tidak ada fitur keamanan apapun ya. Kita bisa menggunakan ISP lainnya atau provider lainnya yang menyediakan service yang tadi kita inginkan, yaitu firewall dan misal tadi pemblokir iklan. Kita bisa sewa VPN dari provider tersebut, kemudian kita terkoneksi ke VPN tersebut. Setelah itu traffic kita yang menuju ke internet nanti akan diteruskan ke VPN server yang mempunyai firewall tadi, sehingga kita memiliki perlindungan dari website yang tidak aman, kemudian malicious traffic, dan juga kita juga terlindung dari iklan yang mengganggu. Itu contoh penggunaan VPN yang kedua, yaitu ketika kita membutuhkan treatment atau perlakuan khusus terhadap traffic kita. Nah, contoh yang ketiga adalah ketika kita ingin mendapatkan akses yang aman ke office resource. Ini sama seperti yang remote access VPN tadi. Kita mau mengakses resource yang ada di kantor kita, sementara kita berada di rumah atau berada di perjalanan, kita bisa menggunakan VPN. Ada beberapa contoh kasus lain yang belum saya sebutkan tentang VPN ini. Ini adalah contoh yang sering kita temukan di lapangan. Nah, sekarang itu apa kelebihan VPN? Yang pertama adalah penghematan biaya. Untuk menghubungkan antar kantor ya yang berbeda lokasi, kita tidak perlu menarik kabel fiber dari misal dari Jakarta ke Bali. Kita cukup memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Kita berlangganan ke ISP, ke service provider, kemudian kita hubungkan jaringan yang ada di kantor Jakarta dan di Bali menggunakan VPN side to side tadi, sehingga lebih hemat biaya. Kita tidak perlu membeli atau merawat infrastruktur kabel dari Jakarta ke Bali. Kemudian manfaat yang kedua yaitu security. Beberapa VPN dia menyediakan CIA. CIA ini bukan badan Amerika ya, tapi CIA ini singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. 3 elemen security ini memastikan keamanan data kita di internet. Nah, VPN itu punya fitur enkripsi ya. Meskipun tidak semua VPN punya enkripsi. Nah, fitur enkripsi tersebut dialah yang menjamin confidentiality. Confidentiality dia itu menjamin bahwa data tersebut tidak bisa dibaca kecuali oleh pengirim dan penerima. Jadi ketika traffic itu lewat di internet, traffic itu tidak bisa dibaca. Yang bisa membaca hanya pengirim dan penerima. Kemudian tidak bisa dibaca bukan berarti tidak bisa diubah. Meskipun di internet itu tidak bisa dibaca, tetapi data tersebut bisa diubah. Kita tinggal ubah value-nya 1 bit saja, itu bisa berpengaruh ke bentuk datanya.
Jadi VPN juga perlu menyediakan yang namanya integrity. Integrity adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa data yang terkirim itu tidak diubah ketika di tengah jalan. Kita akan bahas mekanisme tersebut di artikel berikutnya atau di video berikutnya tentang IPsec VPN. Dan yang ketiga itu, VPN punya, setiap kita mau terkoneksi ke VPN itu pasti ada authentication. Nah, autentikasi inilah yang menyediakan yang namanya availability. Availability memastikan bahwa hanya user atau pengguna yang terotorisasi yang bisa mengakses data. Nah, salah satu yang menyediakan CIA ini itu adalah protokol atau IPsec ya, IP security. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Manfaat yang ketiga tentang VPN ini yaitu scalability. Ini mirip seperti yang pertama tadi. Ketika kita punya kantor di Jakarta, kita ingin membuka cabang baru, misal saja di Semarang, kita tidak perlu membuat infrastruktur khusus atau dedicated dari Jakarta ke Semarang. Kita bisa numpang di infrastruktur yang sudah ada, misal dari service provider atau yang lainnya. Kita tinggal mensiasatinya dengan VPN ini, sehingga nanti jaringan yang ada di Semarang dan jaringan yang ada di Jakarta itu bisa saling terkoneksi melalui infrastruktur publik yang kita gunakan. VPN ini juga sudah didukung di beberapa atau di banyak device, baik itu intermediate device maupun end device, sehingga akan mempermudah lagi implementasinya di infrastruktur kita. Oke, berikutnya ini adalah sisi bahaya dari kesalahan penggunaan VPN. Itu akan kita bahas di video lainnya secara terpisah.